dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa bersua dalam program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan tema karakteristik penduduk surga dan nikmatnya. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Radio Roja dan para pemerhati TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan pertemuan lalu, kita sudah bahas terkait dengan pembahasan bahwasanya surga itu bukan imbalan bagi amalan seseorang, tapi surga itu merupakan sebab seseorang masuk, tetapi amalan itu merupakan sebab seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dengan rincian yang sudah kita bahas di kajian yang lalu.
Kesempatan kali ini kita akan bahas sifatu ahlil jannati wa na'imihim fiha. Karakteristik penduduk surga dan nikmat surga yang Allah siapkan untuk si penghuninya. Yadkhulu ahlul jannatil jannata ala akmali suratin wa ajmaliha. Penduduk surga kelak akan masuk ke surga dalam bentuk fisik yang terindah dan yang paling sempurna. Dalam bentuk fisik yang paling indah dan yang paling sempurna. Ala surati abihim Adam alaihissalam, yaitu sebagaimana bentuk fisik ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Fala akmala wala atamma min tilka suratil khilqati allati khalaqallahu 'alaiha abal bashari Adama. Tentunya tidak ada yang lebih sempurna, ya. Tidak ada yang lebih indah dan yang lebih sempurna melebihi bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung. Dia adalah bentuk kesempurnaan bentuk fisik ayah manusia, yaitu Adam alaihissalam. Maksud penulis di sini, ya, tentunya kalau dibanding-bandingkan dengan manusia-manusia yang lain, maka tidak ada yang bisa menandingi bentuk dan keindahnya bentuk Nabi Adam alaihissalam, di mana dia yang langsung Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Waqad khalaqahu Allah Ta'ala biyadih. Sungguh Allah telah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atamma khalqah, dan Allah sempurnakan ciptaannya. Wa ahsana taswirahu, dan Allah perindah bentuknya. Wa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adama khilqatahu, dan sesungguhnya seluruh manusia yang masuk ke dalam surga bentuknya, fisiknya persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa qad khalaqahu Allahu tawalan kan nakhlatis suhuk. Allah telah ciptakan Nabi Adam yang tingginya bagaikan pohon kurma. Tuluhu fis sama'i sittuna dhira'an, yang tingginya setinggi 60 hasta. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sesuai dengan bentuknya. Tuluhu sittuna dhira'an, yaitu yang panjangnya yang tingginya setinggi 60 hasta. Jadi kalau 60 hasta, ikhwah, ini satu hasta nih. Dari siku ke ujung jari itu disebut satu hasta. Berarti kalau kita anggaplah ini setengah meter ya, setengah meter. Berarti kalau dia situna dhira'an, 60 hasta dan satu hasta setengah meter, berarti lebih kurang 30 meter tingginya. Demikian ikhwah, lebih kurang 30 meter tingginya. Ya kalau seandainya satu tingkat bangunan itu, tingkat pertama 3,5 meter, tingkat kedua 3 meter, ya berarti sekitar 10, kalau 30 meter ya berarti sekitar 10 tingkat. Nah, sekitar tinggi 10 tingkat rumah. Itu ikhwah. Kemudian, fakullu man yadkhul jannah ala surati Adam. Semua yang masuk ke surga bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa tuluhu sittuna dhira'an. Tingginya 60 hasta. Falam
yazalil khalqu yanqusu ba'dahu. Dan makhluk Allah manusia ini terus berubah menjadi semakin kecil, berkurang, semakin pendek, dan demikian seterusnya. Demikian ikhwah. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan bahwasanya Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Nah, di ujung hadis disebutkan bahwasanya namun kemudian manusia semakin rendah, sampai sekarang semakin kecil, semakin rendah. Dan berarti kalau semakin rendah, nanti semakin ke depannya manusia akan semakin rendah dan semakin rendah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa idza kana khalquhum adh-dhahiriyyu muttafaqun, apabila bentuk lahiriah mereka itu mirip, fakadzalika khalquhum fi batinihim wahidun. Demikian juga bentuk batin mereka juga mirip, juga sama. Nufusuhum shafiyah. Jiwa mereka bersih, wa arwahuhum tahiratun zakiyah. Ruh mereka suci. Ya. Fa fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadis alladhi yasifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukhula ahlil jannati. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang, yang dimana Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wa minhum zumratu alladzina yadkhulul jannah nuruhum kal badri. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana bentuk orang-orang yang masuk surga. Di antaranya itu rombongan yang masuk surga, di mana mereka itu bercahaya bagaikan bulan purnama. Jadi rombongan sekian banyak orang masuk ke surga, ya rombongan ini orang-orang itu bagaikan bulan purnama, bercahaya. Qala, beliau katakan, akhlaquhum ala khalqin rajulin wahidin. Akhlak orang yang masuk surga ini seperti akhlak satu orang. Artinya akhlak mereka sama, mirip. Sama indahnya, sama baiknya, sama sempurnanya, sama mulianya. Ya. Ala surati abihim situna ziran fis sama. Yaitu bentuknya seperti bentuk ayah mereka, Nabi Adam, yaitu yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Jadi di sini bentuk fisiknya sama, akhlaknya juga, moralnya, akhlaknya, adabnya juga sama, mirip. Bentuk lahiriahnya sama, dan akhlak batinnya juga, kesucian batinnya, kesucian hatinya, kebersihan rohnya itu juga sama. Demikian ikhwah. Jadi di sini katakan seperti satu orang. Akhlaquhum ala khalqin rajulin wahid. Akhlak mereka itu seperti penciptaan satu orang. Begini ikhwah. Manusia itu punya satu badan ya. Satu badan, satu fisik. Ada tangan kanan, tangan kiri, ada kepala, ada kaki. Yang masing-masing bertugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik. Ini satu orang. Kita lihat. Ya, kita lihat akhlak yang seperti akhlak satu orang itu bagaimana ikhwah? Kita lihat tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan ini kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya baik, yang bersih. Dan tangan kiri kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kurang bersih ataupun kotor. Tapi karena hatinya satu, ya hatinya satu, maka tidak pernah tangan kiri ini
iri terhadap tangan kanan. Seandainya tangan kanan terluka, tangan kiri yang akan merawat tangan kanan tersebut. Demikian ikhwah, kepala dengan kaki. Kepala selalu di atas, kaki selalu di bawah. Tak pernah kaki itu iri dengan posisi kepala. Dia tak pernah ada keinginan sekali-sekali saya mau di atas, kaki suruh di bawah, rocker mereka tukeran. Nggak bisa. Bahkan ketika saking tidak adanya konflik dalam satu tubuh ini, ketika kepala misalnya luka, kakilah yang membawa dia berlari menuju hospital, menuju rumah sakit, supaya tuh kepala dirawat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya Rasulullah pernah katakan, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Permisalan orang mukmin dalam masalah kasih sayang, dalam masalah cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lain sibuk untuk mengurusinya. Demikian ikhwah. Misalnya tangan kiri terluka parah, tangan kananlah yang menekannya, sementara kepalanya berusaha gimana caranya agar dia tidak berbahaya, tidak membahayakan nyawanya. Berpikirlah dia, akhirnya dia perintahkan untuk kaki berjalan cepat untuk menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit ini pun dia akan, demikian ikhwah. Ya, itu semua bersatu padu, bergotong royong, bekerja sama untuk kemaslahatan si tangan yang luka. Tidak ada satupun yang berhenti. Kaki nggak akan pernah mengatakan, enggak, saya nggak mau. Saya tak suka dengan si tangan kiri. Nggak pernah ikhwah. Ya. Kepala pun nggak pernah dia bicara. Enggak, biarkan aja, biarkan dia luka. Demikian ikhwah, tidak pernah seperti itu. Itulah kalau satu tubuh. Demikian halnya penduduk surga. Makanya kalau penduduk surga yang paling bawah, dia melihat penduduk surga yang paling atas, dia nggak ada iri. Karena apa yang dia miliki, dia merasa itu sudah sangat puas. Demikian ikhwah, sudah sangat puas dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian ikhwah, dalam riwayat yang lain, kaqalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Makanya tidak ada konflik dalam tubuh kita ini. Yang ada konflik di situ kan kalau ada tubuh yang lain yang punya hati yang lain. Itu baru. Ya, itu baru ikhwah. Dia nggak punya konflik dengan yang lain kalau hati mereka sama. Ya. Demikian. Makanya nggak ada konflik. Saling mengalah. Makanya orang yang saling mencintai ikhwah, dia saling mengalah. Dia mencintai untuk dirinya, untuk temannya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai dirinya, mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Demikian ikhwah, makanya tidak ada konflik. Ya kalau seandainya saudaranya itu bersalah, dia sabar dan dia maafkan. Hatinya dua, tapi hatinya cocok. Demikian ikhwah. Ya, makanya suami istri misalnya, ketika cinta mereka bersemi, tetap bertaut, mereka pupuk, mereka pelihara cinta mereka. Ya, ikhwah, hati mereka tetap satu. Si suami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Si istri juga bekerja keras untuk menjaga rumah tangganya, mendidik anak-anaknya. Tidak ada satupun yang komplain. Si suami nggak akan mengatakan, udah dek gantian kita, kamu yang kerja, saya yang ngurus rumah. Si istri juga nggak pernah mengatakan, sudahlah bang, abang di rumah, saya yang kerja. Nggak pernah mengatakan begitu. Demikian ikhwah, karena hati mereka sudah satu. Bahkan ketika mereka berkomunikasi tanpa kata-kata pun mereka bisa memahami. Karena hati mereka dekat. Tapi di saat hati mereka jauh, apalagi berselisih, hanya jarak 1 meter, mereka bisa bicara berteriak-teriak. Kenapa? Hati mereka sedang jauh. Makanya suami istri yang sedang bertengkar itu kan teriak-teriak, ikhwah. Ya, teriak-teriak. Padahal dia bicara biasa saja didengar oleh lawannya, suaminya. Kenapa dia harus teriak? Wah. Kenapa? Hati mereka jauh. Sehingga tak terasa puas. Harus dia berteriak agar dia merasa puas. Kenapa ikhwah?
hati mereka tidak cocok pada saat itu dan jauh. Bayangkan ikhwah, secara otomatis keluar lisan yang menunjukkan itu merupakan satu hal yang jauh. Sehingga lisan pun akan bereaksi dengan ucapan yang cukup kuat. Demikian ikhwah. Bahkan pikiran akan mengontrol lisan supaya ucapkan kata si kepala mengatakan ucapkan kalimat yang tajam-tajam. Nah, demikian ikhwah, namanya orang yang bertengkar. Itulah dia ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ya, kalau orang yang satu tidak pernah anggota badannya itu bertengkar karena hati mereka satu. Semakin banyak hati orang-orang, maka harus berusaha untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ala manhaj wahid, di atas manhaj yang satu, akidah yang satu. Ya, dengan demikian dia lebih bisa untuk bersatu ketimbang hati mereka berbeda, apalagi akidah mereka berbeda. Itu nggak akan mungkin bersatu. Kalaupun kita lihat ikhwah, kita lihat ada orang-orang yang berkumpul sepertinya akrab, kalau akidah mereka nggak sama, itu nggak akan bisa bersatu. Tak bisa, karena pada dasarnya orang yang bisa bersatu itu adalah yang hatinya satu. Dasar hati yang satu adalah akidah satu, akidahnya sama. Kalau mereka hanya sekedar kumpul-kumpul, itu belum tentu bersatu. Sebagaimana sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, hati mereka terpecah belah. Demikian ikhwah. Demikian halnya dengan penduduk surga. Hati mereka satu semua, tidak ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Hati mereka satu, kemudian hati mereka juga hati yang bersih, suci. Itulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu tentang batinnya. Lahirnya bagaimana? Lahiriahnya bagaimana? Fisiknya juga bagaimana? Fisiknya juga mirip sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Wa min ajmali suratihim annahum yakununa jurdan murdan ka'annahum makhulun. Di antara keindahan bentuk fisik penduduk surga adalah annahum yakununa jurdan. Mereka itu di tubuhnya jurdan. Jurdan itu la sya'ra fil jasad, tidak ada bulunya. Ya, tidak ada bulunya. Di kaki tak berbulu. Nggak, pokoknya yang bulu-bulu tidak ada. Ya kecuali rambut lah ikhwah ya. Kecuali rambut. Bukan berarti penduduk surga itu botak ya. Kurang indah dia kalau botak ikhwah. Ya. Jadi bulu-bulunya tak ada. Jurdan, murdan, yaitu la sya'ra fil wajh. Di wajahnya itu tidak ada bulu-bulu yang tumbuh. Berarti ya bersih. Demikian ikhwah. Ya. Oh berarti Ustadz alisnya juga nggak ada. Intinya ikhwah, gimana bulu itu yang tumbuh yang kurang pas lah gitu. Demikian ikhwah. Jadi intinya adalah jurdan murdan, tubuh mereka tidak ada ditumbuhin bulu-bulu. Ka'annahum makhulun, seolah mereka itu sedang memakai celak mata. Jadi mata mereka itu lebat, bulu mata mereka lebat. Itu menunjukkan bahwasanya bukan bulu mata juga nggak ada, ya, bukan bulu mata nggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dikatakan murdan itu, jurdan adalah bulu-bulu tubuh, murdan adalah jenggot. Demikian ikhwah. Tapi bulu-bulu yang membuat indah itu tidak hilang. Seperti alis, ya alis. Apalagi bulu mata. Makanya ka'annahum makhulun, seolah mereka seperti memakai celak. Ikhwah, celak Mekah, kalau bahasa orang Medannya celak Mekah yang biasa dipakai di mata, ya. Dan seolah mereka bercelak. Ikhwah, tentu kan bukan celak yang mereka pakai, tapi seolah menunjukkan apa? Bulu mata mereka itu lebat. Demikian ikhwah, ya. Makanya kenapa bidadari dikatakan hurun ain?
Hurun ain itu kita selalu mengartikan bidadari. Kenapa? Karena ain itu kan namanya mata. Hurun ain itu ya yang bermata jeli, matanya indah. Ya, yang matanya indah. Demikian. Kita kalau bertemu dengan orang, yang pertama kita lihat apa? Matanya, wajahnya yang kita lihat pertama. Ya, ketemu dengan orang, tentu kita lihat wajah. Dan dari wajah yang pertama kita lihat, yang jadi fokus kita mata. Jadi eyes contact, mata ketemu mata. Demikian ikhwah, ya. Kalau sudah kesan di mata itu indah, makanya yang lain juga akan terkesan indah. Makanya kalau kita lihat emak-emak sekarang, ya, emak-emak sekarang itu urusan mata ini aja, la ilaha illallah, itu banyak sekali biaya terkait dengan matanya saja. Matanya lah yang dicelak lah, alisnya lah yang dikerok lah, yang dibuat yang baru, yang supaya lebih rapi lah. Kemudian belum lagi eyeshadow-nya lah, bulu matanya yang dicekung-cekungkan lah, atau diperlebat dengan cara extensionnya dan seterusnya. Belum lagi poles sana. Itu semua hanya sekitar mata. Karena memang kesan pertama itu di mata. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, di antara kesempurnaan bentuk fisik penduduk surga yang masuk, yang penduduk surga tersebut adalah mereka jurdan murdan ka'annahum makhulun, yaitu mereka yang di tubuhnya tidak ada bulu dan di wajahnya juga tidak ada bulu, dan mata mereka seperti bercelak. Wa kulluhum yadkhulul jannah fi umril qawiyyati wal fututati wasyababi abna'u thalathi wa salasin. Seluruh penduduk surga masuk dalam usia yang masih sangat kuat. Ya, masih kuat dan masih muda, yaitu usia 33 tahun. Ini usia udah, kalau di manusia usia 33 tahun ini usia yang kuat-kuatnya. Ya, kalau matangnya rasanya 40. Demikian ikhwah. Tapi secara fisik 33 itu sudah kuat-kuatnya ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Wa fi musnadi Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, was sunanit Tirmidzi, an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, yadkhulu ahlal jannati jurdan murdan ka'annahum makhuluna abna'u thalathi wa salasin. Kata beliau, yang masuk surga itu, penduduk surga yang di surga itu jurdan murdan, yang tubuh tak berbulu, ya, dan wajah tak berambut, tak berbulu, ka'annahum makhulun, seolah mereka memakai celak di mata mereka, dan usia mereka yaitu 33 tahun. Kita lanjutkan. Wa ahlul jannati kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Demikian juga penduduk surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yabsuqun, di mana mereka tidak meludah. Ya, jadi nggak ada air ludah, air liur tidak ada di dalam, tidak ada pada penduduk surga. Jadi mereka nggak pernah meludah, apalagi mengeluarkan dahak, tidak pernah. Ya. Kemudian wala yamtakhitun, tidak juga punya ingus. Jadi tidak ada yang pilek nanti di sana. Tidak ada yang ingusnya keluar masuk lagi, tidak ada, apalagi masuk lagi ikhwah. Tidak ada yang pilek ekstrem misalnya sampai meler sendiri, tak ada. Intinya ludah, dahak, ingus tidak ada dalam surga. Ya, kemudian apa? Wala yataghawwatun, dan mereka tidak BAB, tidak buang air besar. Jadi ya makan, tapi tidak ada BAB-nya. Ya makan, tidak ada BAB-nya. Dalam riwayat yang lain, hasil dari BAB itu, makanan yang mereka makan tidak ada ampasnya, semuanya energi, dan diantaranya hasilnya adalah mengeluarkan aroma wangi pada tubuh mereka.
Demikian ikhwah. Bisa begitu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'ajiz. Yang demikian itu enggak susah bagi Allah. Allah bisa saja melakukannya. Demikian ikhwah. Jadi apa penduduk surga itu nggak punya anus? Mungkin ada yang mengatakan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang penting Rasulullah katakan dia tidak BAB. Sementara anus itu fungsinya untuk BAB. Ya boleh jadi, bisa jadi iya. Ya. Bisa jadi iya, nggak punya anus, bisa jadi punya, tapi nggak berfungsi, kita nggak tahu lah. Atau ada fungsi lain, Allahu a'lam bishawab. Karena dalam masalah gaib seperti ini, ikhwah, kita tidak bisa banyak berkomentar kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun ilzam, ya adapun kalau seandainya nggak BAB, berarti dia nggak punya anus dong. Nah, demikian ikhwah. Ya Allahu a'lam bishawab, kita tidak bisa menetapkan dan juga tidak bisa menafikan. Demikian ikhwah. Rahiminallah wa iyyakum. Karena memang tidak ada beritanya. Ya, kalau nalar kita, karena anus itu fungsinya itu memang untuk BAB, kalau nggak ada BAB ya berarti nggak ada anus. Kan gitu, itu ininya, ilzamnya kan begitu. Ya, ilzamnya begitu. Tapi ikhwah, ya kita nggak bisa menetapkan seperti itu. Ya, tidak bisa menetapkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga nggak tidur. Wa qad jaa fi hadis Jabir bin Abdullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Wa Abdullah bin Abi Aufa. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wala yanamu ahlil jannah. Dan penduduk surga tidak tidur. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, an-naumu akhul maut. Tidur itu merupakan saudaranya mati. Ya bahkan bukan saudaranya mati ikhwah. Mati. Allah yang sebutkan mati. Rasulullah yang katakan mati. Dari mana kita tahu Rasulullah yang mengatakan mati? Apa yang kita baca ketika kita mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, kan? Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Tuh, mati. Disebutkan mati. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita sebutkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu ya mati. Tapi tentunya bukan mati yang hakiki. Karena mati yang hakiki, dicabutnya nyawa dan dia tak balik kembali. Demikian ikhwah. Adapun tidur, apakah ada pencabutan nyawa? Tak ada di sana pencabutan nyawa. Hanya ruhnya tidak berada di orang tersebut. Demikian. Kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi. Kalau dia sudah sampai ajalnya, yang tadinya ruhnya sudah keluar, itu tidak kembali lagi. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsikul ladzi qada ilaihal maut. Ya, lebih kurang ayatnya begitu. Dan kami tahan roh yang sudah sampai waktunya. Ya, waktunya meninggal dunia. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya penduduk surga itu tidak ada tidur. Jadi gimana? Mereka hidup terus, on terus, Masya Allah. Menyala terus, tidak ada pernah padamnya. On terus, tidak punya off-nya. Demikian ikhwah, terus semangat, energi, bekerja, bukan bekerja sih, menikmati, terus menikmati. Kenikmatan demi kenikmatan, semakin hari semakin bertambah kenikmatannya. Semakin hari semakin tambah ganteng orangnya. Semakin, terus semakin. Demikian ikhwah. Makanya tidak ada yang pernah merasa bosan dengan nikmat surga tersebut. Bedakan dengan kita di dunia. Artinya ketika seorang itu mendapatkan nikmat dunia untuk pertama sekali, dia akan merasakan wah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi lama-kelamaan ketika nikmat itu sudah ada di tangannya dan terus ada, lama-kelamaan dia akan merasakan nikmat tersebut ya biasa-biasa saja. Ada seorang teman ketika dia baru beli mobil, ya, dan mobilnya itu mobil pick up. Saking senangnya ikhwah, pada malam hari dia tidur di mobil itu. Saking senangnya. Itulah senang sekali ikhwah.
Ya, apa terus-terusan dia tidur dalam mobil? Ya tidak, sekarang sudah biasa-biasa aja, udah ganti mobil dengan yang lebih baik lagi. Demikian ikhwah, yang pick up itu gimana? Sudah nggak cinta lagi dia, karena dia membutuhkan yang lebih baik lagi. Itulah ikhwah manusia, ya. Itulah manusia. Artinya sesuatu yang sangat berharga, ya. Ketika dia sesuatu itu hari-hari dia dapati, itu sudah biasa-biasa saja. Saya berikan contoh ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seperti seorang misalnya ini aja deh, kita dapat nikmat mudah kita buang air besar, BAB mudah. Baik. Ketika Allah tahan dikit saja BAB itu, Allahu Akbar, itu bisa masuk IGD. Barulah tahu betapa nikmatnya kalau buang air besar itu lancar. Tidur, kita yang pantang tergeletak tidur, kadang-kadang saking mudahnya tidur, lagi ngaji juga, taklim juga tidur. Demikian ikhwah, itu nikmat. Tapi ketika taklim nggak nikmat ya. Demikian ikhwah, ketika kita tergeletak tidur berbaring, langsung tidur tanpa ada kesulitan sedikit pun. Sementara di sana ada orang yang susah tidur, 3 hari nggak tidur, terlihat pucat, macam seperti orang stres. Demikian, dia merasa tidur itu suatu hal yang sangat berharga. Tidur satu hal yang sangat berharga bagi mereka. Demikian ikhwah. Mungkin kita semua pernah mengalami, yaitu tak bisa tidur di suatu malam. Ya, mungkin ada pernah mengalami itu. Kita biasa tidur jam 11, jam 10. Ini sudah jam 12 tengah malam. Ya Allah, kok belum juga bisa tidur ya Allah. Terus jarum berjalan sampai setengah 1, jam 1, jam 2 juga belum bisa tidur. Masya Allah. Itu tersiksa. Demikian ikhwah. Ya. Ternyata betapa nikmatnya tidur. Betapa nikmatnya tidur. Ternyata nikmat tidur tidak ada, di skip, dibersihkan, tidak ada dalam surga. Tidak ada. Enggak. Karena orang yang sedang tidur tidak bisa menikmati. Walaupun tidur itu nikmat, tapi orang yang sedang tertidur tidak bisa menikmati sekitarnya. Maka tidur tidak ada. Demikian ikhwah. Penduduk surga tidak ada kata tidur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam perkara ini dalam pembahasan ini, pertama ikhwah, yaitu sifat ataupun karakteristik penduduk surga, yaitu bentuk mereka seperti Nabi Adam alaihissalam yang tingginya menjulang ke langit 60 hasta. Ya, 60 hasta, dan bentuk fisiknya bentuk fisik yang paling sempurna. Ya, bentuk fisik yang paling sempurna. Kemudian tubuh mereka tidak ada bulu. Jadi ketiak, di kemaluan, di betis, dia tidak ada lagi bulu-bulunya. Putih bersih. Insya Allah. Kemudian mordan, di wajah juga. Ya. Tidak ada jenggotnya. Ya, bersih, putih. Nah, demikian ikhwah. Kemudian apalagi? Yaitu dalam usia yang sangat kuat. Dia ada 33 tahun. Dan dia tidak meludah, tidak beringus, dan tidak buang air besar. Ya, dan tidak buang air besar. Dan satu lagi, tidak tidur. Jadi mereka tetap energik sepanjang waktu dia menikmati kenikmatan surga yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian dapati dikarenakan sebab dari amalan soleh yang kalian lakukan. Di dalam surga tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Dalam surga hanya ada nikmat, setelah nikmat akan mendapat nikmat. Setelah nikmat akan mendapat nikmat, setelah nikmat dapat lagi nikmat, dan nikmat berikutnya yang dimana nikmat yang kedua itu lebih dibandingkan nikmat yang pertama. Nikmat yang ketiga lebih dibandingkan nikmat yang kedua. Terus meningkat dengan tanpa ada batas sedikit pun, dan itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, azallahu wa iyyakum. Baik. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu bagaimana dengan nikmat surga. Kalau tadi kan masih orangnya ya.
Tadi masih orangnya. Ya, saya ulangi, orangnya tingginya 60 hasta, kemudian tidak ada bulunya, bulu matanya lebat, ya bulu matanya lebat, kemudian tidak ada meludah, tidak ada ludah, tidak ada ingus dan juga tidak BAB, kemudian mereka tidak tidur. Itu terkait pembahasan fisik penduduk surga yang masuk surga. Atau lagi usianya 33 tahun. Wahum abna salati wa salasin. Mereka usianya usia 33 tahun. Baik, itu orangnya. Sekarang bagaimana nikmat yang Allah siapkan untuk orang ini? Bagaimana pula nikmat yang Allah siapkan untuk para penduduk surga ini? Al-mabhasul awal, pembahasan pertama, fadlu na'imil jannati ala mata'id dunya. Keistimewaan nikmat surga jika dibandingkan dengan nikmat dunia. Aduh, kalau nikmat dunia ikhwah terlalu jauh jika dibandingkan dengan nikmat surga. Terlalu jauh, tidak bisa dibandingkan. Ya, bisa dibanding-bandingkan. Istilah begini ikhwah, kalau kita membanding-bandingkan, ya, kita banding-bandingkan, misalnya si Fulan Zaid dengan Ahmad misalnya, ya, maka kita bisa katakan, wah, Masya Allah Zaid lebih tampan dibandingkan Ahmad. Atau Ahmad lebih tampan dibandingkan Zaid, Insya Allah kan bisa. Atau Aisyah lebih cantik, lebih menawan dibandingkan Fatimah misalnya. Atau Fatimah lebih menawan dibandingkan Aisyah. Itu tafdil, artinya lebih, karena lebih. Dan itu satu hal yang wajar. Tapi kalau saya katakan, Masya Allah antum Zaid, antum lebih ganteng dibandingkan monyet, itu gimana kira-kira? Apakah benar nggak bahwa si Zaid itu lebih ganteng dibandingkan monyet? Betul sekali. Tapi pembandingannya jangan monyet. Dia menjadi terhina. Zaidnya menjadi terhina gara-gara pembandingan ini. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Jadi sebenarnya membandingkan nikmat surga dengan nikmat dunia itu, kalau bahasa sekarang tidak apple to apple gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Ya nggak terlalu jauh pembandingannya. Tapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala juga demikian, selalu menyebutkan nikmat dunia itu dan menyebutkan setiap menyebutkan nikmat dunia disebutkan nikmat akhirat supaya manusia itu tidak lupa. Ya. Kenapa demikian? Karena masalahnya nikmat surga itu nanti kita dapati. Bukan sekarang. Itulah yang menjadi kendala. Maka sebagian orang ada yang nggak mempedulikan nikmat surga ini. Sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, ini dunia, ini akhirat begini, kalau akhirat begini. Ini dunia, ini surga itu begini. Sudah berkali-kali disebutkan baik dalam ayat maupun dalam banyak hadis Nabi SAW. Tapi permasalahannya adalah pembandingnya dia nanti. Ini dia. Ini yang menjadi kendala. Ya, banyak sebagian orang demikian. Udahlah yang ada sajalah, begitu ikhwah. Ya, yang ada sajalah. Makanya ini sangat kuat dengan keimanan, sangat terkait kuat dengan keimanan. Iman dia kuat, maka dia akan tunggu itu yang nanti. Demikian ikhwah. Dia akan perjuangkan untuk mendapatkan yang nanti itu. Ya, bahasa kita begini ikhwah. Kalau kita katakan kepada teman, ini saya ada duit 100.000, ya, ini duit 100.000, ini untukmu. Tapi kalau kamu mau menunggu, besok saya punya duit 1 juta untukmu. Tapi yang duit 100.000 tidak diambil. Itu kan tergantung dengan dia percaya dengan saya atau tidak. Kalau seandainya dia nggak percaya dengan saya, 1 juta yang sekarang aja lah, entah iya tanda kamu, jangan-jangan kamu bohong. Yang 100.000 saja lah yang saya ambil. Demikian ikhwah. Kenapa? Dia nggak beriman dengan saya. Dia nggak yakin dengan saya. Tapi kalau orang yang yakin dengan saya, maka yaudah besok saja 1 juta ketimbang 100.000. Karena 1 juta itu jauh lebih 10 kali lipat bedanya. Kenapa dia mau menunggu besok? Karena dia percaya dengan saya. Dia yakin dengan omongan saya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kuatnya orang untuk meraih surga
itu sangat kuat sekali terkait kuat dengan keyakinan dia dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat keimanannya terhadap Allah, semakin kuat keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harapan dia juga semakin kuat. Keinginan dia, cita-citanya juga semakin kuat untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya keimanan dia kepada Allah lemah, ya, keimanannya kepada Rasulullah lemah. Allah sebutkan membandingkan antara surga dengan nikmat surga dengan nikmat dunia. Rasulullah juga sebutkan dalam hadis-hadisnya tentang perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat surga. Maka bagi mereka karena imannya lemah, udahlah yang ada sajalah. Sehingga mereka memilih mata'ud dunia. Lebih memilih perhiasan dunia. Ikhwah rahimallah, kita baca saja ya. Mata'ud dunya waqi'un masyhudun. Ini dia. Perhiasan dunia itu jelas ada depan mata. Kira-kira. Perhiasan dunia jelas ada depan mata. Wa na'imul jannah ghaibun mau'udun. Sementara nikmat surga itu di alam gaib masih gaib, nggak kelihatan. Wa mau'ud, dan dijanjikan. Ya. Nikmat dunia itu jelas nampak, nikmat surga gaib nanti masih dijanjikan. Fannasu yata'atsaruna bima yarawna yushahidun. Sungguhnya manusia itu lebih terpengaruh dengan apa yang ada di hadapan mereka, apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka lihat. Wa yathqulu ala qulubihim tarka ma baina aydihim ila syai'in yanaluna fi zamanil ati. Dan berat hati mereka untuk meninggalkan apa yang mereka miliki, apa yang ada di hadapan mereka, demi mendapatkan apa yang nanti. Masya Allah. Berat itu ikhwah. Ya. Seperti yang kita katakan tadi misalnya. 100.000 sudah dapat nih. Tinggal ambil. Sementara saya menjanjikan 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Bagi orang yang yakin dengan saya. Udah Ustadz, besok saya. Ini udah saya nggak ambil yang 100. Saya mau ambil yang besok. Ini kan ikhwah. Ya, tapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Demikian ikhwah. Makanya kuat sekali. Surga ini sangat kuat sekali kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya berat bagi seseorang itu meninggalkan apa yang sudah ada di hadapannya untuk mendapatkan yang nanti. Untuk mendapatkan yang nanti. Waduh, ini kalau nggak imannya kuat-kuat nggak bisa, ikhwah. Berat hati mereka. Yathqulu ala qulubihim tarku ma baina aydihim ila syai'in yanalunahu fi zamanil ati. Sungguh berat hati mereka untuk meninggalkan apa yang di hadapan mereka, meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka demi untuk mendapatkan apa yang nanti, yang mereka dapati di zaman yang akan datang. Fa kaifa idza kana al-ma'ud yanalu ba'dal maut? Apalagi kalau janjinya itu harus mati dulu. Allahu Akbar. Kamu dapat surga tapi mati dulu. La ilaha illallah. Ini lebih berat lagi, ikhwah. Ya, mungkin para ikhwah masih ingat ketika kita bicara tentang kajian kita perjalanan setelah kematian. Ya, perjalanan setelah kematian. Di mana dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allahu Akbar. Baik, kita kembali saja ya. Di sini fa kaifa idza kana ini ingat lagi, yaitu ketika kita bicara masalah perjalanan setelah kematian itu, ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia, dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal minna la yakrahul maut? Apakah ada di antara kita yang tidak membenci kematian? Itu Aisyah loh yang bilang radhiyallahu anha. Jadi ikhwah di sini Aisyah itu paham. Kenapa? Karena
Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia, berarti dia harus meninggal dulu baru bertemu dengan Allah. Kalau dia ingin bertemu dengan Allah, dia harus meninggal, berarti bukan hanya dia ingin bertemu dengan Allah, dia berarti juga harus ingin mati. Karena melalui kematianlah baru dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dia bertemu dengan Allah dalam keadaan hidup. Makanya Aisyah langsung responnya, siapa di antara kita yang suka dengan kematian ya Rasulullah? Demikian. Kata Rasulullah, laisa kadzalik, enggak begitu maksudnya. Ya. Apabila seorang itu berada di ambang kematian, maka datanglah malaikat maut mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia dan memberi keridhaan pada dia setelah kematian ini, setelah meninggal. Maka tidak ada fama ahabba ilaihi amamahu minal maut. Tidak ada satupun perkara yang paling dia sukai selain kematian. Kenapa? Karena dia tahu setelah mati dapat ridho. Setelah mati dia dapat keampunan. Demikian. Kita pun ikhwah, kalau ada yang menjamin kalau kita meninggal dapat surga, ngapain kita hidup sekarang? Meninggal sekarang itu nggak ada masalah. Kenapa kita nggak berani meninggal sekarang? Mati sekarang? Karena kita merasa belum siap untuk menghadapi si seberang kematian itu. Kita belum siap, kita belum punya banyak bekal untuk berada di alam barzakh. Kita khawatir, kita sanggup nggak menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Demikian ikhwah. Tapi kalau ada yang jamin masuk surga, saya kira semua kaum muslimin kalau dijamin mati masuk surga, semua juga mau mati. Sekarang pun mau. Demikian ikhwah. Ya, khawatir kalau nggak ada jaminan, khawatir. Demikian ikhwah. Ya, rahimanallah wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah, orang itu orang yang sudah diberi berita bahwasanya diberi busyra, diberi kabar gembira kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Maka tidak ada satu perkara pun yang lebih disukai selain meninggal. Karena dia akan bertemu dengan Allah juga. Adapun orang-orang kafir, orang mujrim, para pelaku dosa, apabila dia mau meninggal, akan datang kepadanya memberitahu bahwasanya kamu akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah. Maka tidak ada satupun yang paling dia benci selain kematian. Maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Itulah makna daripada man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi di sini masalahnya, artinya kita membahas terkait dengan kebencian, tak suka terhadap kematian. Bukan tak suka bertemu dengan Allah, tapi harus mati dulu, ini masalahnya. Ya. Nah, kemudian di sini pembanding antara dunia dan surga yang sangat luar biasa, tapi sangat luar biasa itu kan masih nggak nampak. Sementara harta dunia nampak di hadapan kita. Demikian ikhwan. Oleh karena itu yang nampak itu lebih banyak berpengaruh terhadap seseorang ketimbang yang nggak nampak. Apalagi untuk janji yang nggak nampak ini mati dulu. Demikian ikhwan. Semakin orang tak terpengaruh. Maka tadi sebenarnya kita katakan, sudah beberapa kali kita katakan bahwasanya keyakinan seorang untuk ke surga, kuatnya seorang ke surga itu terkait dengan sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah sangat terbatas. Insya Allah nanti kita bahas lagi, kita sambung lagi pembahasan tentang fadlu na'imil jannah ala mata'id dunya, keistimewaan, keutamaan, kelebihan nikmat surga dibandingkan dengan nikmat dunia. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Tafadhal. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema karakteristik penduduk surga dan nikmatnya. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan ini. Dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah di surga kita akan sebaya dengan orang tua dan leluhur kita? Apakah kita tetap memanggil mereka ayah dan ibu
Dan apakah kita bisa juga bermanja-manja lagi dengan mereka seperti di dunia? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Apakah kita sama usianya nanti dengan orang tua kita? Ya, sama. Kita, orang tua kita, nenek kita, leluhur kita sama. Mungkin para pemirsa masih ingat nggak ketika Rasulullah didatangi oleh nenek-nenek dan dia minta Rasulullah supaya didoakan masuk surga. Ini salah satu candanya Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, nenek-nenek nggak masuk surga. Menangis tuh nenek. Ya, si nenek nangis. Jadi akhirnya nggak begitu nek, nggak begitu. Ini bahasa kita lah ya. Nggak begitu nek. Maksudnya nggak ada yang masuk surga itu nenek-nenek. Kalau nenek-nenek nanti masuk surga, yang si nenek-nenek semasa di dunia, nanti di surga dia nggak nenek-nenek. Dia kembali kepada usia 33 tahun seperti hadis yang kita sebutkan. Wahum abna salati wasalasin. Mereka berusia 33 tahun. Jadi anak, cucu, cicit, orang tua, nenek, kakek, buyut, apalagi dan seterusnya, itu usianya sama. Usianya semuanya sama. Baik, itu pertama. Kedua, terus panggilnya apa seperti di dunia? Si anak manggil orang tuanya, bisa kalau biasa abi, panggilnya abi, begitu. Apakah sama panggilannya di dunia? Allahu a'lam, nggak disebutkan juga. Panggilan di dunia itu, di akhir itu nanti apa, Allahu a'lam. Karena ikhwah mengenai panggilan-panggilan ini, ya, panggilan-panggilan ini kan di masing-masing daerah beda-beda, ya. Masing-masing daerah beda-beda. Kalau di kita, suami, istri manggil suaminya itu, kalau seandainya dia belum punya anak, ya mungkin panggilnya papa, mama, papi, mami, abi, umi gitu kan. Bapak, ayah, mama, apalagi. Ya, buya dan seterusnya. Kan beda-beda tuh. Tapi ketika dia sudah punya anak, itu bisa berbeda. Ya, kalau dia belum punya anak, mungkin panggilannya ya mas, bang gitu kan. Kalau dia sudah punya anak, nanti bisa beda. Dia ingin, di Indonesia dia ingin memanggil anaknya sebagaimana dia memanggil suaminya. Jadi kalau dia ingin anak nanti memanggil abi, maka si istri berubah. Yang tadi yang panggil mas, panggil bang, panggil uda, panggil ajo, akhirnya berubah menjadi abi, berubah jadi bapak. Si istri manggil bapak kepada suaminya, padahal suaminya bukan bapaknya. Demikian. Ah, kalau di Arab beda lagi. Si istri manggil suaminya pakai kunyah. Kalau anaknya Ahmad ya Abu Ahmad. Demikian ikhwah. Suami kadang-kadang manggil nama istri, kadang-kadang panggil kunyahnya. Demikian. Beda-beda ikhwah. Ya. Jadi yang mana kalau di surga? Allahu a'lam bishawab. Apa panggilan nanti? Saya juga nggak tahu, belum pernah baca. Apalah panggilan anak ke orang tuanya nanti di surga? Atau antara suami istri, apakah panggilnya kalau semasa dia di dunia panggilannya yang, beb, my honey, misalnya begitu kan? Ya. Jadi apakah sama nanti panggilannya? Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Gini aja dah, yang penting masuk surga aja kita dulu, nanti kita lihat tuh panggilannya apa. Ya. Kecuali kalau ada dalilnya ya yang menyebutkan apalah panggilannya kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Arif Dedi Sentik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi dikatakan penduduk surga tidak beringus, tidak meludah dan tidak BAB juga. Berarti kalau untuk buang air kecil apakah masih Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua, apakah di surga kita bisa melihat wajah Allah setiap saat atau hanya saat tertentu saja? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahu a'lam bishawab. Dalam riwayat ini memang tidak wala yabul. Dia juga tidak buang air kecil. Ya, dia tidak buang air kecil. Jadi sesuatu yang sifatnya kotoran itu tidak keluar dari tubuh penduduk surga. Jadi wala ya wasukun wala ya wala yataghawatun.
dia tidak buang air kecil, buang besar, dan juga wala yabulun, dia juga tidak buang air kecil. Jadi penduduk surga tidak buang air kecil, tidak buang air, tidak BAB, juga tidak pipis, dia juga tidak buang air kecil. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang kedua tadi apa sih? Yang kedua tadi apa? Ya, pertanyaan yang kedua, apakah di surga kita bisa melihat wajah Allah setiap saat, Ustadz, atau hanya saat tertentu saja? Syukran. Ya. Ikhwa azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala firman lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang telah berbuat baik, husna, akan mendapat balasan husna. Husna itu maknanya surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Banyak para mufasir menyebutkan waziyadah yang dimaksud adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika penduduk surga itu sedang sibuk dengan menikmati surga, yang menikmati nikmat-nikmat surga, sedang sibuk tapi sedang menikmati sibuknya. Ya. Sedang sibuk menikmati surga, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apakah ada nikmatku yang masih kurang? Lantas mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memberikan kami nikmat surga? Penduduk surga itu mengatakan tidak ada lagi nikmat yang kurang. Semua sudah melimpah, semua sudah berlebih-lebih. Kata Allah, ada yang belum. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan wajahnya, maka tidak ada nikmat yang lebih nikmat melainkan lebih menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka tabir cahayanya. Demikian sampai surga itu lupa dengan semua nikmat-nikmat surga itu ketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apakah sejak saat itu mereka akan melihat terus, ataukah setelah itu ditutup kembali wajah Allah itu? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kalau kita logikakannya berarti kalau sebentar itu saja ditutup kembali, berkurang dong nikmatnya, sementara kaidah nikmat surga itu bertambah dan bertambah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Apakah setelah itu tutup kembali atau tidak? Ya, kita perlu pembahasan lagi, perlu penelitian lagi tentang masalah ini. Seandainya ada dasar yang menyebutkan bahwasanya sejak dan kemudian Allah menutup kembali wajahnya, ya maka kita katakan begitu. Tapi kalau enggak, ya maka kita katakan Allah tetap menyingkap wajahnya. Yang mana ini? Allahu a'lam bishawab. La adri. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis ya. Demikian para pemirsa, pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga pembahasan ini menambah keyakinan kita, ikhwah, menambah keyakinan kita tentang surga itu, sehingga dengan demikian kita bisa lebih mengutamakan surga dalam kehidupan dunia kita ketimbang nikmat-nikmat sesaat yang kita dapati semasa di dunia. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk nikmat yang sesaat, hanya untuk mata'ud dunia, hanya untuk kenikmatan dunia yang sangat sebentar sekali. Jika kita banding-bandingkan dengan kekalnya nikmat yang Allah siapkan di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah, keimanan, kekuatan, hidayah, ya, sehingga kita tetap berupaya tetap istiqomah dalam melaksanakan amal-amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat pada kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwata Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema karakteristik penduduk surga dan nikmatnya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk senantiasa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin.
Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu